Aku dipaksa, Ma. Selama ini tuh aku terpaksa. Karena Ibu Nisandra. Iya, Ibu Linda. Jadi Pak Darto dan Bu Elva itu yang membiayai semua operasi plastik anak saya Fionika, Bu. Tapi Bu, kalau nikah, dipaksa nikah sama Fatan, buat apa? Kan dia itu udah menikah waktu saya koma. Jadi apalagi yang mereka tuntut? Nikah ini udah menikah sama Fatan kan? Tujuan kalian kan udah tercapai. Ini semua karena Nika belum bisa hamil anaknya Fatan, Ma. Nika, kalau soal itu kan kalian bisa usahakan, iya kan? Tunggu aja sampai berhasil ya. Masalahnya Ibu Linda, anak saya Fionika sampai detik ini belum pernah disentuh satu kali pun sama anak Fatan. Padahal pernikahan itu sah dan itu dilakukan demi kebaikan Ibu Linda. Tapi Nak Fatan sepertinya menolak menganggap anak saya Fionika sebagai istrinya. Karena di hati Nak Fatan sepertinya dia masih mencintai perempuan parasit itu, Bu, Kansa. Tapi nggak apa-apa kok, Ma. Nika ikhlas melakukan ini semua demi Mama. Dan Nika juga pengen jadi istri yang berbakti untuk Fatan, Ma. Ya tapi nggak bisa begitu, Nika. Pantas aja waktu Mama lihat foto itu, Mama lihat kalau Elva maksa kamu untuk mencium Fatan. Itu artinya kan Fatan masih mikirin perempuan parasit itu sampai dia nggak mau nyentuh kamu. Nika, kamu nggak usah sedih ya. Pokoknya Mama pastikan Fatan akan baik dan lulus sama kamu dan nanti kamu akan hamil anaknya Fatan. Ya, sayang? Ya. Udah, jangan sedih lagi ya, sayang ya. Makasih, Mama. Udah tenang aja, sayang ya. Udah ya, sabar ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Aku nyariin kamu terus loh. Sayang, aku minta maaf sama kamu. Sayang, soal foto itu aku juga minta maaf. Itu foto fitnah. Aku, Nika, ibunya Nika, kita bertiga tuh disekap. Aku dipaksa, aku ditahan untuk mereka bisa ambil foto itu. Kamu tenang aja, aku percaya sama kamu. Ini kamu nggak apa-apa pipinya. Enggak, aku nggak apa-apa. Cuma khawatirin kamu aja. Aku nggak apa-apa. Kakak saya ini aneh banget ya. Itu udah jelas-jelas suaminya lagi mesra-mesraan sama cewek lain. Ngapain masih dibelain? Jadi cewek nggak punya harga diri banget sih. Iya, Kansa. Suami ketahuan belangnya malah disambut sama pelukan. Jaga ucapan kalian berdua. Kansa tenang itu karena dia cerdas. Kansa tahu suaminya dijebak oleh Emran, suami kamu, Funi. Emran adalah dalang dari semua kekacauan ini. Sayang, makasih ya kamu udah percaya sama aku. Sekali lagi aku minta maaf. Kamu harus minta maaf, bukan salah kamu. Yaudah, kamu sekarang mandi, aku siapin kamu anduk ya, sama baju.
biar lebih rileks juga kamu pikirannya. Ya udah, ya aku mandi ya. Udah. Ya udah. Mandi. Fatan! Fatan! Ya, ya. Kamu sembunyi di kamar mandi. Ya. Fatan! Tan! Kenapa sih? Kamu tuh apa-apaan sih? Kenapa dikunci pintunya? Kamu aneh banget deh. Ya nggak apa-apa, Fatan mau mandi. Kalau kamu mau mandi, kamu kan udah punya istri Fionika. Dia dong yang harus siapin baju-baju kamu. Masa kamu nyiapin sendiri? Kamu bener-bener aneh deh. Ya nggak apa-apa, Ma. Fatan kan biasa sendiri juga, jadi aman-aman aja. Lagi pula nggak enak juga ngerepotin Nika. Merepotin kamu bilang. Tan, terus terang, Mama udah tahu semuanya dari Nika. Nika udah cerita semuanya. Dan Mama tahu sebenar-benarnya. Jadi, Darto sama Elva itu nyulik kalian karena kamu tuh selama ini nggak pernah nyentuh Nika sama sekali sejak dia jadi istri kamu. Ya jelas dong mereka sakit hati sebagai orang tua. Kamu ini gimana sih? Hah? Kamu nggak pantas kayak gitu, Fatan. Terang aja mereka marah. Kalau anaknya diperlakukan seperti itu, dia tuh udah jadi istri kamu sekarang. Astagfirullahaladzim. Kenapa Nika ngomong kayak gitu sama Mama Linda? Tan, pokoknya Mama udah ambil keputusan. Mulai hari ini Susi yang akan ngurusin Mama. Mama nggak mau ganggu kalian berdua. Dan Mama minta kamu sama Nika harus bulan madu. Jelas? Ya? Oke. Nika, kamu temenin suami kamu ya di sini. Pokoknya Mama nggak mau ganggu kalian berdua ya. Nanti Mama keluar kamu tolong kunci ya. Ya udah, Nika anterin Mama ke kamar dulu ya, Ma. Nggak usah. Biar mulai sekarang pokoknya Susi yang ngurusin Mama. Oke? Susi. Iya, Bu, ada yang bisa saya bantu? Tolong kamu antar saya ke kamar ya. Pas kita keluar dari kamar ini, tolong kamu kunci. Saya nggak mau kalau perempuan parasit itu ganggu anak saya sama menantu saya di kamar ini, ngerti? Baik, Bu. Udah. Ya. Dok, saya benar-benar minta maaf ya, Dok. Saya terpaksa melakukan ini semua karena Tante Linda itu kan nggak tahu kalau kita itu nggak nikah beneran, Dok. Jadi saya harus kasih alasan sama Tante Linda kenapa Pak Darto sampai nyulik kita. Saya terpaksa harus berbohong. Saya bilang Pak Darto menculik kita karena kita belum sempat malam pengantin, Dok. Saya benar-benar minta maaf ya, Dok. Saya jadi membawa-bawa dokter ke dalam masalah ini. Padahal saya itu cuma mau menjaga rahasianya dokter sama Kansa aja. Iya, nggak apa-apa. Saya juga ngerti kok posisi kamu juga pasti serba salah kan. Mau gimana lagi? Ya udah Nika, saya tinggal dulu ya, saya mau mandi. Iya, Dok. Seneng banget deh rasanya. Sebentar lagi, Fatan pasti akan keluar dari kamar mandi cuma pakai handuk. Tadi aja aku udah berhasil cium leher dia. Kansa pasti akan hancur ngeliat aku sama suaminya.
sama nikah honeymoon. Ya, Terus gimana dong? Kamu nggak mungkin pergi kan? udah, kamu tenang dulu, oke? Aku punya ide bagus. Ya, supaya rencana mama kita bisa gagalin. Mas, kalau kamu nggak pergi, ya nggak ada mama marah-marah. Ya, aku ngerti. Takutnya dia juga curiga. Apa? Kita ikutin aja dulu kemauannya mama. Aku tetap berangkat sama Fionika besok untuk bulan madu. Oke? Tapi kamu nyusul. Jadi kamu ikut. Nah, kita bikin ini tuh jadi liburan kita berdua. Jadi honeymoonnya kita. Oke? Oke, yaudah. Aku keluar, kamu mandi. Jangan keluar. Karena Fionika di rumah. Udah di sini. Aku kan udah suami kamu. Bentar lagi Fatan pasti keluar. Ini kesempatan emas untuk aku cari perhatiannya dia. Dok? Kok dokter udah pakai baju rapi? Iya, tadi dibawain bajunya sama Kansa. Kenapa nikah? Jadi dari tadi Dokter Fatan mandi di dalam, kamu juga ada di dalam. Bukan cuma ada di dalam, tapi dia mandiin saya. Enggak apa-apa lah, mandiin suami istri. Bisa-bisanya kan saya bikin rencana aku hancur berantakan. Dan dia malah pamer kemesraan di depan mata aku. Oh gitu ya. Ya ampun, kalian berdua itu romantis banget ya. Oh iya, harus lah. Suami istri itu harus romantis. Harus selalu dijaga keromantisannya, lo bener dong. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Aku tutup ya. Kamu kenapa sih bilang tadi dimandiin? Ya kan emang bener, kenapa? Kan nggak boleh bohong gitu. Bener tuh ya si Kansa. Kurang ajar banget jadi perempuan. Are you okay, my Fionika? What happened with you? Biasa Tante. Si Kansa itu ngegagalin rencana aku untuk dapat perhatiannya Dokter Fatan. Mereka malah mesra-mesraan depan aku. And then, habis marah-marah, senyum sendiri. Kenapa kamu sambat? Enggak Tante. Aku tiba-tiba ingat kejadian yang tadi di villa. Akhirnya aku bisa ngerasain aku mesra-mesraan sama Dokter Fatan, Tante. Aku masih nggak nyangka aja tadi aku bisa peluk dan aku bisa cium Dokter Fatan dari jarak sedekat itu. Ya walaupun tadi itu aku sambil terpaksa, aku sambil acting nangis, ya kan? Tapi aku rasanya senang banget, Tante. That's so sweet.